Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data P3KI serta bagaimana cara melakukan verifikasi dan validasi data P3KI. Baik sobat, ikuti terus tutorial ini. Sesuai keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, disebutkan penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa. Sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrim sebesar 2,14% atau sebanyak 5,8 juta jiwa berdasarkan data BPS tahun 2021. Adapun tiga strategi utama percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, yaitu melalui pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Apakah kemiskinan ekstrim tersebut? Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrim adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari 1,9 US dollar Purchasing Power Parity atau setara dengan 10.739 per orang per hari atau 322.170 rupiah per orang per bulan berdasarkan data Bank Dunia tahun 2022. Secara sederhana, apabila dalam satu keluarga terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak, maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah 1.288.680 rupiah per keluarga per bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrim. Nah, apakah yang membedakan antara kemiskinan ekstrim nasional dan kemiskinan nasional? Dilihat dari pengeluarannya bahwa yang termasuk kemiskinan ekstrim nasional yaitu pengeluaran per orang per hari itu adalah 10.739 rupiah. Atau pengeluaran per orang per bulannya itu kemiskinan ekstrim itu adalah 322.170 rupiah. Sedangkan berkaitan dengan kemiskinan nasional, jadi pengeluaran per orang per hari itu adalah sebesar 15.750 rupiah atau pengeluaran per orang per bulan itu adalah 472.525 rupiah. Ini bersumber data BPS tahun 2021. Jadi inilah yang membedakan berkaitan dengan kemiskinan ekstrim nasional dengan kemiskinan nasional berdasarkan pengeluaran per orang per hari. Karakteristik kelompok miskin dan miskin ekstrim yaitu pertama, mayoritas penduduk miskin ekstrim berpendidikan rendah, minim akses pada pekerjaan, banyak dari kelompok lansia, tanpa atau minim penghasilan. Yang keempat, umumnya memiliki akses yang minim pada sanitasi layak, umumnya tidak memiliki akses pada air minum layak, mayoritas tinggal di rumah tidak layak huni, dan yang terakhir, yang ketujuh,
mayoritas balita dari keluarga miskin ekstrim belum mendapat imunisasi dasar yang lengkap, cenderung malnutrisi. Berkaitan dengan strategi percepatan pengurangan kemiskinan ekstrim, yaitu sesuai dengan lampiran 2, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, yaitu ada 3. Pertama adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Sebagai contoh, diberikan yaitu perlindungan sosial berupa bansos, PKH, PIP, BLT, sembako, jaminan sosial. Yang kedua, dilakukan peningkatan pendapatan masyarakat melalui BUMDes, KUR, padat karya, prakerja, UMI, asuransi ternak, tani, nelayan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, yaitu melalui pendidikan gratis, JKN, pembangunan infrastruktur, sanitasi, rumah layak, dan keluarga berencana. Untuk detailnya, para sobat dapat melihat pada lampiran 2, yaitu berkaitan dengan pemetaan program atau kegiatan kementerian atau lembaga terkait penghapusan kemiskinan ekstrim. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di mana pertama yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian atau lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Presiden juga memberikan arahan untuk Indonesia bisa mendekat angka kemiskinan ekstrim mendekati 0% pada akhir tahun 2024. Berikutnya disebutkan yaitu para bupati atau wali kota untuk A. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah kabupaten kota. B. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrim berdasarkan hasil musyawarah desa atau kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa kelurahan. C. Menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kota, serta mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat, by name by address. Yang kedua yaitu memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat, dan yang terakhir yaitu menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kepada gubernur setiap 3 bulan sekali. Adapun data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KI. Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KI dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrim yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data P3KI terdiri atas data sebaran jumlah individu atau keluarga tanpa nama dan alamat menurut variabel terpilih di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Berikutnya, data individu atau keluarga tanpa nama dan alamat menurut variabel terpilih di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Dan data individu atau keluarga dengan nama dan alamat yaitu by name by address menurut variabel terpilih di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Bagaimanakah peran pemerintah kabupaten kota dalam pengelolaan data tersebut? Pertama, pemerintah kabupaten kota mengelola data yang mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi data penduduk miskin ekstrim di tingkat kabupaten kota. 2. Pemerintah kabupaten kota melakukan peningkatan kapasitas para pelaksana pendataan dalam proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrim di tingkat kabupaten kota dan tingkat desa atau kelurahan. 3.
Pemerintah kabupaten kota memfasilitasi dan mengalokasikan APBD untuk proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrim. Dan yang keempat, pemerintah kabupaten kota menginstruksikan pengalokasian anggaran dana desa atau dana kelurahan untuk mendukung proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrim di tingkat desa atau kelurahan. Sedangkan peran pemerintah desa dalam pengelolaan data. Pertama, pemerintah desa atau kelurahan mengelola data yang mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi data melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan dengan melibatkan perangkat desa, pilar sosial, tokoh masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan pihak terkait lainnya. 2. Pemerintah desa atau kelurahan mengoptimalkan sistem pendataan dan analisis data yang sudah tersedia. 3. Pemerintah desa atau kelurahan melaksanakan pengawasan dengan mengaktifkan mekanisme sistem pengaduan yang melibatkan aparatur desa, ketua RT atau RW, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat. Dan yang keempat, pemerintah desa atau kelurahan melaksanakan musdes atau muskel untuk penyempurnaan ketepatan sasaran program penghapusan kemiskinan ekstrim dengan melibatkan aparatur desa atau kelurahan, ketua RT RW, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat. Jadi adapun data P3KI di Bali berdasarkan kabupaten, keluarga, dan individu. Di sini disebutkan yaitu total jumlah keluarga miskin ekstrim di Provinsi Bali berdasarkan desil 1, 2, 3, dan 4 yaitu sebesar 364.752 kakak. Itu tersebar di 9 kabupaten kota. Kemudian untuk data individu di Provinsi Bali yaitu sebesar 1.458.774 orang. Tersebar juga di 9 kabupaten kota. Nah, jadi inilah data P3KI di Bali yang perlu dilakukan verifikasi dan validasi data. Jadi di sini keluarga dalam data P3KI dapat dikelompokkan ke dalam desil, di mana desil merupakan kelompok persepuluhan sehingga seluruh keluarga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Pengelompokan rumah tangga data P3KI adalah sebagai berikut. Desil 1 adalah keluarga dalam kelompok 10% terendah. Desil 2 adalah keluarga dalam kelompok 10-20% terendah. Desil 3 adalah keluarga dalam kelompok 20-30% terendah dan seterusnya. Sampai dengan desil 10 adalah keluarga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Jadi yang dilakukan nanti verifikasi dan validasi data di desa atau kelurahan adalah berdasarkan yaitu data P3KI desil 1, 2, dan 3. Nah, sobat, bagaimanakah cara melakukan verifikasi dan validasi data P3KI? Pertama, seluruh data agar dapat diverifikasi dan divalidasi, baik data keluarga dan individu. Yang kedua, nah sobat, bagaimanakah cara melakukan verifikasi dan validasi data P3KI? Yang pertama, seluruh data agar dapat diverifikasi dan divalidasi, baik data keluarga dan data individu. Yang kedua, apabila terdapat data baru agar tidak ditambahkan dalam data yang sudah ada, namun tetap didata oleh masing-masing desa dan kelurahan di file yang terpisah. Ketiga, masing-masing desa atau kelurahan dapat menambahkan kolom di akhir untuk memberikan keterangan pada data warga. Dan yang keempat, data yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan SK penetapan data P3KI oleh Kepala Desa atau Lurah dan didukung dengan berita acara musyawarah desa atau kelurahan. Jadi itulah cara melakukan verifikasi dan validasi P3KI.
Baik sobat, ikuti terus tutorial ini. Kita akan melihat bagaimana cara melakukan verifikasi dan validasi data P3KI. Baik sobat, bagaimanakah cara melakukan verifikasi dan validasi data P3KI di satu desa? Di sini desa sudah menerima data keluarga dan individu, yaitu data P3KI yang perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Seperti yang kami sampaikan di depan, bahwa kita diizinkan menambah kolom di ujung paling kanan berkaitan dengan keterangan. Nah, di kolom keterangan ini, jadi desa jika ingin mengetahui berkaitan dengan apakah kepala keluarga atau individu tersebut KTP atau KK-nya berada di dalam kabupaten kota atau tidak, ataukah ingin mengetahui berkaitan dengan kepala keluarga tersebut atau individu tersebut meninggal dunia atau pindah. Kemudian yang sangat perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan apakah data P3K ini mengalami perubahan atau tidak. Jadi ini kalau ingin melakukan verifikasi terkait hal-hal yang lain, silahkan. Sebagai contoh, jadi di sini nanti ditetapkan dalam musyawarah desa atau kelurahan. Jadi kita harus melihat satu persatu nama setiap kepala keluarga ini. Sebagai contoh misalnya, nama kepala keluarga di baris ketiga ini bahwa memang benar mereka yaitu tidak menerima BPNT, tidak menerima BST, kemudian tidak menerima PKH, sembako. Nah, jika ini terjadi berarti data tidak mengalami perubahan, biarkan saja. Kemudian kita lihat apakah kepala keluarga ini masih tetap tinggal di desa atau diketahui pindah atau meninggal dunia. Tetapi jika dia tetap, biarkan. Kemudian misalnya apakah KTP atau KK kepala keluarga ini memang berada di dalam kabupaten kota atau tidak. Misalnya benar dalam kabupaten kota, biarkan. Yang kedua kita cek. Nah, di sini misalnya atas nama kepala keluarga di baris keempat ini kita ketahui ternyata dia menerima BST. Nah, ini kita verifikasi, kita tulis ya. Setelah kita tulis ya, berarti ini mengalami perubahan. Berarti di sini adalah berubah. Berarti di sini adalah data berubah. Berarti di sini data berubah. Itu ditulis. Kemudian orang ini masih tinggal di desa, kemudian KTP-nya masih masuk dalam kabupaten kota. Kemudian yang perlu dicek misalnya yang ketiga, diketahui datanya ini benar, tetapi orang ini artinya sudah KTP-nya diketahui yaitu berada di luar kabupaten kota. Berarti di sini tulis tidak. Ditulis tidak. Nah itu. Kemudian yang keempat, nama ini kemudian diketahui oleh warga, orang ini sudah pindah. Jadi ditulis keterangan pindah. Atau diketahui misalnya yang kelima ini meninggal. Nah itu teman-teman cara melakukan verifikasi. Prinsip verifikasi dan validasi data ini, jika data ini tidak mengalami perubahan apapun dan benar adanya, artinya dia KTP atau KK di kabupaten, dia itu masih berada di desa tersebut dan datanya tetap ini dikosongkan. Jadi itu prinsipnya. Prinsip yang kedua, jadi desa tidak boleh menambahkan nama baru lagi di sini. Tidak boleh. Itu prinsip yang kedua, tidak boleh. Jika misalnya desa menemukan nama baru, di-input di file yang berbeda. Tidak pada file ini. Jadi file ini misalnya ada 1000 KK, berarti yang akan dikirim balik juga 1000 KK, cuma ada kolom keterangan.
Jadi itu cara melakukan verifikasi atas data keluarga. Demikian pula nanti cara memverifikasi atas data individu. Jadi prinsipnya sama. Itu teman-teman, bagaimana cara kita melakukan verifikasi dan validasi data P3KE yang dijadikan dasar dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Baik sobat, semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.